Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini di Gereja Toraja, Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Di tengah-tengah pandemi seperti saat-saat ini, kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami. Karena apapun yang terjadi, Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu kekal. Kami mensyukuri segala berkat dari Tuhan untuk kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan lagi firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, baik kami yang di sini pun semua orang yang mendengarkan dan menonton siaran ini. Berbicaralah, ajarlah kami, koreksi, bimbinglah kami, sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti si orang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau,
yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari bacaan ini saya memberi judul renungan Taat pada Sang Pemberi. Taat pada Sang Pemberi. Ketaatan itu sering kita tuntut dari orang lain. Kalau ada orang yang memberi kepada kita sesuatu hal, mungkin kita mudah taat. Itu berbeda jika orang yang menuntut ketaatan itu tidak pernah memberi sesuatu. Si orang bawahan bisa taat kepada atasan, bisa juga tidak. Apalagi jika atasan tidak menghormati. Apalagi jika atasan tidak memberikan sesuatu, apakah penghargaan, apresiasi, dan hanya menuntut ketaatan saja. Agak berbeda kalau misalnya si orang anak dituntut taat oleh orang tua. Mengapa? Karena sang anak sudah merasakan kasih yang diberikan oleh orang tua. Maka pasti jenisnya bisa berbeda, levelnya bisa berbeda. Walaupun belum tentu juga si orang anak taat senantiasa kepada orang tua. Tapi amat wajar Bapak Ibu jika orang tua menuntut ketaatan dari anak. Karena orang tua berkorban sedemikian rupa untuk kehidupan yang lebih baik dari anak. Bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20.
Kisah tentang orang Israel yang sudah dekat masuk tanah Kanaan, sudah 40 tahun dipimpin oleh Tuhan dari perjalanan di padang gurun dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan sudah memberi banyak kepada mereka, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari perbudakan, Tuhan memberi mereka makan. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan Bapak Ibu 40 tahun berjalan walaupun mereka kadang-kadang juga berhenti. Tapi Tuhan mengatakan melalui Musa, kakimu tidak menjadi bengkak, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tuhan menyertai mereka. Tuhan sudah berbuat lebih banyak kepada mereka. Sekali lagi, bukan hanya dari perbudakan dari Mesir, tapi juga Tuhan menyertai dalam perjalanan, memberi mereka makan, mana, mereka diberi burung puyuh dan sebagainya. Maka wajar sekali kalau Tuhan menuntut ketaatan. Wajar sekali jika Tuhan menuntut ketaatan karena Tuhan sudah memberi banyak. Tuhan sudah memberi banyak. Dan Tuhan mau memberi banyak lagi, tidak berhenti. Tuhan terus mau melimpahkan berkat untuk mereka. Bahkan Tuhan berjanji di ayat 9, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Tuhan berjanji kepada mereka, mereka tidak akan kekurangan apapun. Jadi berkat sudah banyak, Tuhan menuntut ketaatan supaya mereka tidak pernah kekurangan. Supaya mereka tidak perlu berhemat soal makanan. Dan karena itu Musa memperingatkan mereka, ketaatan itu harus. Di ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Juga diulang di ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Musa memperingatkan orang Israel yang akan masuk tanah Kanaan untuk selalu harus taat pada perintah Tuhan. Pada perintah yang Musa sudah ucapkan, Tuhan berikan melalui Musa. Supaya apa? Sekali lagi, supaya hidup mereka terus diberkati. Supaya hidup mereka terus dalam kelimpahan. Maka Tuhan menuntut ketaatan. Walau demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan orang Israel dari padang gurun, banyak sekali mereka berontak. Banyak sekali mereka tidak taat. Tapi toh Tuhan terus mengasihani mereka. Tuhan terus mengasihani sampai pada batas waktu tertentu. Sampai mereka mati. Tuhan terus mengasihani mereka. Tuhan panjang sabar ingin membantu mereka untuk taat kepadanya. Tapi ketika mereka tidak taat, kasih Tuhan mereka tetap alami. Tuhan tetap menyayangi mereka. Sekali lagi sampai batas tertentu, sampai mereka mati. Dari 600.000 orang laki-laki yang keluar dari tanah Mesir, ditambah perempuan, ditambah anak-anak, maka mungkin ada 2 juta orang. Mungkin ada 2 juta orang yang berjalan keluar dari tanah Mesir. Tuhan membentuk mereka sepanjang 40 tahun. Dan dari sekian banyak hanya 2 orang yang masuk. Artinya apa? Betul-betul ketaatan dituntut oleh Tuhan. Jika tidak taat, firman Tuhan melalui Musa mengatakan kamu pasti binasa. Ayat 19. Jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Mereka pasti akan binasa. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan isi Alkitab, kita juga akan tahu bahwa sebenarnya dari banyak tokoh dalam Alkitab, yang taat itu sedikit saja. Artinya setiap tokoh pernah tidak taat. Setiap tokoh pernah tidak taat. Abraham pernah tidak taat.
Musa pernah tidak taat, Daud pernah tidak taat, Petrus pernah tidak taat, Paulus pernah tidak taat. Tetapi yang taat, sempurna, hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus yang taat kepada Bapaknya dari awal sampai akhir, sampai mati di kayu salib. Maka dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka percaya kepadanya juga pasti tidak akan binasa. Percaya kepada Kristus pasti tidak akan binasa. Hal yang kedua yang saya merenungkan di sini, mereka orang Israel ini diperingatkan untuk tidak lupa diri. Tidak lupa diri. Mereka diperingatkan untuk tidak lupa diri. Ayat 3 saya baca. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan membentuk mereka sampai dibuat lapar di padang gurun, sampai mereka berteriak, berseru-seru kepada Musa. Dan Tuhan memberi mereka manna, hal-hal yang belum pernah dimakan sebelumnya, belum dikenal sebelumnya. Bukan hanya mereka, tapi juga nenek moyang mereka juga tidak mengenal manna itu. Untuk apa? Supaya mereka mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Kalau mereka terbiasa makan roti, maka kini mereka makan sesuatu yang berbeda. Supaya mereka tahu bahwa ternyata hidup mereka tergantung kepada Tuhan. Apapun makanan, apapun bentuk makanan yang Tuhan izinkan untuk dinikmati, Tuhanlah pemberi hidup. Di ayat 13 dikatakan, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sekali lagi Tuhan rindu memberi berkat yang lebih banyak. Tapi juga Tuhan menginginkan mereka tidak sombong, tidak menjadi tinggi hati. Di ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan terus memberi. Tuhanlah yang memberikan mereka kekayaan, makanan dan sebagainya. Maka tidak ada tempat untuk meninggikan diri, untuk menyombongkan diri, untuk lupa melupakan Tuhan. Tidak ada tempat. Tuhanlah yang memberikan dan terus akan memberikan. Maka tidak ada tempat untuk meninggikan diri, tidak ada tempat untuk menjadi sombong. Dan itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menginginkan ada orang yang meninggikan diri. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau di masa-masa ini Tuhan terus memelihara kita, juga janganlah kita menjadi lupa dan sombong dan mengatakan karena saya disiplin menggunakan protokol kesehatan dan sebagainya sehingga saya lolos. Betul, kedisiplinan itu perlu, protokol itu perlu, kita perlu. Tapi kita harus menyadari Tuhanlah sumber hidup. Tanpa COVID pun orang mati, tanpa COVID pun orang sakit. Kita harus terus berusaha. Tetapi sekali lagi sumber hidup dan sumber segalanya ada dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi. Karena itu mari belajar taat kepada Dia. Taat pada perintah Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-hambanya, yang kita sudah dengarkan, kita baca setiap hari. Taatlah kepadanya karena Tuhan telah memberi, rindu melimpahkan kita, melimpahi kita dengan berkat di dunia ini dan terutama di dunia yang akan datang dalam kekekalan keabadian. Tuhan sudah sediakan berkat. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Sungguh indah sekali firman yang boleh menguatkan kita pada malam hari ini, di mana kita kembali diingatkan bahwa segala yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Tuhan cuma menuntut hati yang taat kepada kita. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita, dan terima kasih untuk Bapak Pendeta yang telah menjadi perpanjangan mulut Tuhan pada malam hari ini. Kiranya semakin diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Dan Bapak Ibu Saudara, kembali kami mengingatkan untuk setiap kita yang rindu untuk ditopang di dalam doa, untuk menuliskan pokok-pokok doanya lewat live chat kita pada saat ini juga, dan bisa juga lewat hotline kita di 0822 1913. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita kembali hayati suatu pujian dengan dari pelengkap Kidung Jemaat 153, yaitu Pakailah Seluruh Hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Di sini ada beberapa daftar yang akan kita doakan bersama. Saya sebut saja dulu, nanti saya tidak akan sebut lagi satu-satu. Yang sakit dan dalam masa pemulihan, Dewira Pangloli, Nenek Windy di Malango, Anak Ganta, Ibu Krisnawati, Fajar Pongsapan di Rumah Sakit Laki Padada, Bapak Andares Pandin dan keluarga, Ibu Miska Tondok di Rumah Sakit Laki Padada, Lili di Palopo, Bapak Yakobus Parinding sekeluarga, Bapak Liong sekeluarga di Papua, Mama Radit di Mamuju, Agnes Claudia Pasodong di Makassar, Aan Rai Rifan, Step Joshua, Frenzy, David Riawan, Silvriani, Satria, dan Feby sedang isolasi mandiri. Untuk keluarga yang berduka cita, Ibu MT Mangayun atas meninggalnya Bapak Joni Pasolang atau saudara malam ini dan rencana pemakaman. Ibu Neni Tangkyallo atas meninggalnya Om terkasih Bapak Mali Bupong Tuluran. Bapak Asno atas meninggalnya mertua terkasih di Wotu. Keluarga Tiara Hutasoid bersyukur dalam keadaan sehat. Orang tua para lansia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami, boleh diperkenankan mendapat teguran dari firman Tuhan, bimbingan,
pengajaran, agar dari hari ke hari kami makin lebih taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menolong setiap kami. Kami mohon Tuhan terus memberkati segenap kru Lentera Malam bersama seluruh pelayan, terus memberitakan firman Tuhan di masa-masa yang akan datang. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka semua. Juga kami berdoa untuk sesama kami, banyak sekali yang terdampak akibat pandemi ini, baik secara ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Kami mohon Tuhan menolong mereka, cukupkan kebutuhan mereka yang terdampak secara ekonomi. Yang sakit termasuk yang sudah disampaikan, kiranya dipulihkan, ditolong senantiasa oleh Tuhan, diberi kekuatan senantiasa untuk terus meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan terus bersama dengan mereka, mendampingi mereka, izinkan mereka beristirahat dengan baik. Pada masanya boleh pulih, boleh sehat. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, kiranya Roh Kudus menghibur mereka senantiasa, meyakinkan bahwa orang yang meninggal dalam Kristus akan diberi kebangkitan dan kehidupan kekal. Berkati rencana pemakaman untuk mereka yang meninggal. Kami bersyukur bersama mereka yang dalam kondisi sehat, bersama segenap lansia yang terus dipelihara oleh Tuhan. Kiranya dalam masa tua mereka iman semakin teguh dan kokoh di dalam Yesus, makin meyakini bahwa dalam Kristus ada pengampunan dosa, ada kebangkitan dan jaminan kepastian kehidupan kekal. Berkati semua yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik, di mana mereka bisa makin mengenal dan memuliakan Engkau. Berkati semua anak-anak kami yang belajar dari rumah saat-saat ini, agar mereka terus semangat menambah wawasan pengetahuan dan selalu mendahulukan Tuhan. Karena firman-Mu berkata takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Kami berdoa untuk sesama kami yang miskin, yang dilanda musibah, bencana alam. Tuhan terus kasihani dan ajar kami mengasihani sesama kami. Kami doakan bangsa dan negara kami yang berperang melawan COVID ini, seluruh elemen masyarakat diberkati perjuangan bersama ini. Agar ya Tuhan suatu waktu COVID ini berlalu, kami boleh bersekutu kembali di rumah Tuhan yang kudus. Bapa di sorga, seluruh tenaga kesehatan yang bekerja siang dan malam, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, agar mereka tetap sehat dan kuat melanjutkan tugas tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, izinkan kami malam ini boleh beristirahat dengan baik dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang lebih sehat, lebih kuat. Selalu bersyukur kepada Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan masing-masing. Ini doa kami serahkan, kami sampaikan, kami haturkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk kita semua yang tetap mengikuti ibadah ini hingga penghujung. Dan pada saat ini kami rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang masih tetap setia bersama kami pada saat ini dan yang telah ikut berpartisipasi dalam live chat kita. Saya bacakan saja. Ada Darman M, Manase Ganjang, Sardis Paturanan, Krisnawati, Yusuf Daniel, Esther Parimpung, Julise Napitupulu, Yakolina Pamean,
Yakobus P, Niko Palinggi, Jenny Liku Rante Tonglo, Sandi Tandirau, Mula Tiranda, Markus Tanga Salubongga, Mariani Tangirerung, Tiara Hutasoit, Ripka Sujono, Hendrik Lebang, Kristina Kadang, Raja Raja, Siani Buktu, Freddy Balapadang, Anton Sampe Lambau, Maria Atte, Ferry Layuk, Elis Marta Pasande, Indu Ye Panggalo, Ludiatiku, Yusi, Mom Step, Esra Jenny, Sandra Etika Dewi, Soni Tangkedatu, Seida Cynthia, Arya Meisi, Neili Paliling, Albert Tara, Francisca Senolalang, Agustina Arung Kadang, Bapak Pendeta Musa Salusu, Justin Sampe, Richard Edwin Basuki, Dina Parakpak, Nona Maseleng, Julia Verelta, Ketty Chang, Hermin Parinding, Aan Rey Rifandi, Christina Maroko, Yosefina, Herlina Sayu, Melianus 77, Seprika Anna, Maria Patandungan, Pitarai Walla, Stefanus Sape, Ria Sapang Allo, Nelly Pakan, Epertando, Aryadi Domingo, Mehisart A. Stefanus, Yosefina, Nades Pong Olin, Maria Payung, Francisca Senolalang, Marlebo, dan ya itu yang terakhir. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti ibadah ini hingga berakhirnya, dan kami tidak henti-hentinya mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk terus menyaksikan ibadah ini yang tayang secara live dari Gedung Gereja Jemaat Rantai Pao setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam 7:30 malam. Dan akhir kata saya mewakili teman-teman sepelayanan di tempat ini bersama dengan tim multimedia Jemaat Rantai Pao mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya, dan kita tutup ibadah ini dengan satu pujian Pertolonganmu.